Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Hari ini kita akan bahas tentang lanjutan materi kemarin. Kalau kemarin fokusnya pada percobaan hukum Ohm ya, dan rangkaian seri paralelnya hanya beberapa contoh. Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal rangkaian listrik. Nah, setelah ini nanti teman-teman ada kuis terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi rangkaian listrik ini. Oke, kita lanjut aja. Kita bisa lihat contoh ini ya. Ini sebuah rangkaian gabungan antara seri paralel ya, teman-teman ya. Ada 3 buah resistor, kemudian juga ada 1 buah sumber tegangan gitu ya. Dan dari kasus ini diminta menentukan berapa kuat arus totalnya, kemudian kuat arus I1 dan I2, kemudian tegangan pada AB ya, tegangan pada AB, kemudian adalah tegangan pada BC. Jadi pada soal ini juga tidak ditanyakan ya, R totalnya berapa, tapi otomatis kita harus mencari R totalnya dulu. Jadi tahapan pengerjaannya adalah kita tetap mencari R totalnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah rangkaian seri dan ini paralel ya, ini paralel. R1, R3, R1, R2 paralel, kemudian R dihitung, kemudian diserikan. Sehingga ketika dihitung, ini ya, R paralelnya yang tanda merah ini, R1, R2 ya. Nah, maka 3 sepertiga tambah seperenam, maka disamakan penyebutnya menjadi 2 ya ini. Ini berarti kan sama dengan 2/6. 2/6 ditambah berarti menjadi 3/6. 3/6 berarti dibalik ya. Dibalik maka menjadi 6/3 atau menjadi 2 ohm. Jadi di sini ini hasilnya 2 ohm. Nah, kemudian 2 ohm seri dengan 4 ohm gitu ya. Nah, 2 ohm seri dengan R3 yaitu 2 dan 4, maka hasilnya adalah 6 ohm. Nah, ini. Jadi R totalnya di sini adalah 6 ohm. Sehingga pada rangkaian ini I totalnya adalah, nah kita cari sekarang I totalnya. I totalnya berdasarkan hukum Ohm adalah I sama dengan V per R. Sehingga V di sini adalah 18, kemudian R di sini adalah R total. Sehingga 18 dibagi 6 gitu ya. Sehingga mendapatkan 3 ampere. Jadi arus total yang mengalir pada rangkaian ini gitu ya adalah 3 ampere atau dalam artian I-nya di sini ini 3 ampere. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian I pada I1. Karena ini ada percabangan, maka kita bisa mencari I1 dan I2 dengan perbandingan. Dengan membandingkan salah satu caranya ya dengan perbandingan ya. Dengan membandingkan hambatannya gitu ya. Nah, maka sini I1 banding I2, maka perbandingan 1/R1 dibanding 1/R2. Sehingga dapat I1 dibanding I2 sama dengan 1/3 dibanding 1/6. Maka sama-sama dikalikan 6 gitu ya untuk pengerjaannya sehingga didapatkan hasil I1 dibanding I2 sama dengan 1 dibanding 2. Ini kali 6 kan ini dapatnya 1, ini dapatnya 2. Sehingga I1 banding I2 sama dengan 1 dibanding 2. Nah, dari sini pindah ruas ya, bahwa I1 sama dengan I1 sama dengan 1/3. Ini ya. I, jadi ini I totalnya 3 ya. Hambatannya 3 sehingga ini. Nah, R totalnya kan 3 atau 1/3, setengahnya ya. Setengahnya kan 3 atau 9 lah, bisa katakan juga seperti itu. Maka 1/3 atau 1/3 dikalikan 3. 3 ini adalah I totalnya. Sehingga di sini menjabat 3/3 kali 3. Itu sama dengan 1 ampere. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Atau juga bisa perbandingannya
Seperti itu nanti bisa kita contohkan cara yang lain ya. Ini berarti yang satu, ini 3 ya. Yang I2, I1 berarti di sini. Yang I2 berarti 3, 2 ya. Ini 2 ya. 2/3 kali 1. Sehingga didapatkan 2/3 kali 3, maka dapatnya 2 ampere. Maka di sini 2 ampere. Nah, cara yang lain teman-teman bisa mencarinya ya. Ini cara perbandingan. Nah, teman-teman bisa mencarinya dengan kita nyari tegangan ini dulu, tegangan AB. Nah, tegangan AB ini juga bisa dicari ya. Kalau di sini arusnya 3 ampere, ini 4 ohm, maka tegangan itu V adalah I kali R, I kali R. Sehingga di sini adalah 3 kali 4, maka di sini adalah 12 volt. Ya. Kalau di sini 12 volt sampai ini, nah maka di sini ini adalah, kalau saya lebih familiar mengerjakan pakai cara yang ini ya daripada perbandingan. Ini 12 volt. Kalau ini 18, maka ini dianggap seri dengan ini ya. 4 ampere sama 2 ampere ini dianggap seri. Maka 18 dikurangi 12 itu adalah 6 volt. Maka ini BC ini adalah 6 volt. Gitu ya. Kemudian AB itu 12 volt. Karena ini adalah seri, gitu ya. Ini adalah paralel, maka tegangan di sini adalah 6 volt, di R1 6 volt, dan R2 juga 6 volt. Gitu ya. 6 volt, ini juga 6 volt. Karena di sini 6 volt dan R1-nya adalah 6 ohm, maka I1 adalah V per R. Sehingga sama dengan V1 R1 lah katakanlah ya. Maka adalah 6/6. Maka adalah 1 ampere. Nah, maka I1 kan 1 ampere. Sama kan teman-teman sama ini. Nah, kalau I2-nya sini kan 6 volt. Nah, I2 voltnya kan 6. 6 dibagi 3 ohm. 6 volt dibagi 3 ohm. Maka dapatnya 2 ampere. Ini juga sama dengan ini. Nah, jadi sudah menjawab semuanya ya. Menjawab pertanyaan yang C, juga menjawab pertanyaan yang B. Nah, kalau saya lebih familiar pakai cara ini ya daripada perbandingan. Itu ya teman-teman ya untuk perbandingan. Tapi juga bisa menggunakan cara perbandingan. Silakan nanti teman-teman familiar cara yang mana. Ini yang C tadi ya. Nah, dapatnya sama kan ya. 12 sama 6. Nah, ini VBC 6 volt sama ya. Sama VAB 12. Nah, sama. Dapatnya. Oke ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu kurang lebih cara pengerjaannya. Oke, misalkan ini ada contoh soal yang hampir sama. Ini adalah voltnya 18. Gitu ya. Kemudian ini R1-nya 2, 6. R2-nya 6, kemudian R3-nya 18. Maka cara pengerjaannya adalah kita mencari R total dulu. Maka ini paralel ya. Kita kerjakan dulu. Seper R23 ya, sama dengan 1/6 plus per 12. Nah, sini dapatnya adalah 2/12 plus 1/12. Sehingga dapatnya 3/12. Karena dibalik, maka dapatnya adalah 4. Nah, 4 ohm. 4 ohm sama R1-nya 2, maka R totalnya 4 ditambah 2, sama dengan 6 ohm. Nah, jadi R total di sini dapatnya 6 ohm. Oh, berarti A ini ya, jawaban ini adalah 6 ohm. Nah, kemudian arus yang melalui masing-masing hambatan. Berarti arus yang melalui masing-masing hambatan, katakanlah ini 1 ya, ini I2, ini I3. Maka I1 itu sama dengan I total, berarti V per R total.
Hingga berapa? V-nya berapa? 18 dibagi R totalnya adalah 6. Nah, maka di sini adalah apa? 3 ohm, 3 ampere. Nah, ini totalnya 3 ampere. 3 ampere, maka kalau saya nyari V di sini dulu. Nah, karena ini 3 ampere, maka V1 adalah R1, 2 dikalikan dengan 3. Nah, maka menjadi 6 volt. 6 volt itu ya teman-teman ya. Nah, ini 6 volt. Karena 6 volt, maka V23 sama dengan V2 sama dengan V3, berarti sama dengan berapa? V min V1 gitu ya. Nah, atau sama dengan 18 dikurangi 6 sehingga 12. Nah, berarti sini dapat 6, sini dapat 12. Voltnya 12. Karena voltnya 12, maka V3 ini juga 12 ya. V3 juga 12 ya. Karena paralel. Nah ya. Karena V3 12, maka ini sudah menjawab yang D berarti ya. Yang D. VCD berarti kan sama dengan V3. Ini 12. V di sini adalah sama dengan 12. VCD atau sama dengan V3. 12 volt. Nah, maka arus masing-masing. I tadi sudah dapat ya. I total 3 ampere. I total 3 ampere. Itu keluar jawabannya ya makanya. Oke, berarti kalau I total 3 ampere, I1 sama dengan, I1 sudah ya. Ini sama dengan I1, berarti I2, V2, V2 per R2. Di mana V2 tadi adalah 12 dibagi dengan R2. R2 itu 6. Sehingga dapatnya 2 ampere. Nah, I2 2 ampere, kemudian I3 itu V3 dibagi R3. Nah, V3 itu adalah 12. Nah, R3 itu adalah 12. Sehingga didapatkannya 1 ampere. Nah, ini benar ya. Ini nyabang dari 3, kemudian yang R2 ini jadi 2 ampere. Yang R3 jadi 1 ampere. Nah, kayak gitu. Yang di sini adalah 3 ampere. Itu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya, antara yang dikerjakan sama jawaban ini sama. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari dua contoh ini. Harapannya teman-teman juga bisa memahami penjelasannya atau uraian jawabannya. Oke, yang lanjut ya. Nah, misalkan kasusnya seperti ini, mungkin lebih kompleks. Kalau seperti ini, maka yang kita kerjakan dulu adalah yang ini. Yang ini. Nah, ini berarti paralel. Jadi 1/4 tambah 1/4 berarti ini hasilnya 2. Sama ini berarti hasilnya 8. Sama ini berarti hasilnya 4 ya. 4 kilo ohm. Seri sama ini berarti 12 kilo ohm. Jadi R total 12 kilo ohm. Nah, berarti I bisa sampling aja ya. I di sini berarti berapa? I di sini berarti ya sama dengan I total, yaitu 48 dibagi 12, yaitu 4 ampere. Kalau di sini 4 ampere, berarti di sini juga 4 ampere. Di sini juga 4 ampere ya. Nah, sekarang tinggal di masing-masing ini silahkan. Teman-teman bisa menggunakan cara saya. Kalau di sini 4 ampere, berarti teman-teman bisa mencari.
4 ampere ini 6 kilo, berarti arus yang ada di sini adalah 8 volt. Kalau yang di sini berarti adalah 24 volt. Nah, 24 volt sama 4 volt itu adalah sama 8 volt itu berarti 32. Berarti ini dan ini itu 32. Berarti 48 kurangi 32 16. Berarti yang sini ini 16 volt. Nah, 16 volt. Nah, gitu ya. Ya, 16 volt berarti karena ini bawah ini sama yang bawah itu kita anggap paralel, gitu ya. Maka ini juga 16 volt, gitu ya. Karena 16 volt, maka arusnya adalah 16 bagi 8 sama 2 ampere. Nah, jadi arus yang lewat ini adalah 2 ampere. Nah, maka arus yang lewat sini berarti juga arus totalnya tadi berapa? 4 ampere. Berarti 2 ampere, sini berarti juga 2 ampere. Ini juga 2 ampere. Nah, berarti sekarang yang lewat sini berapa? Bisa menjawab kan? Jadi 1 ampere, 1 ampere. Ya. Udah ya, cara pembacaannya ya. Nanti seperti itu. Nah, kemudian juga ada contoh lagi seperti ini. Rangkaian di bawah ini sering disebut sebagai rangkaian tangga atau ladder network. Tentukan tegangan pada tahanan R2, jadi diminta tentukan tegangan di sini. Kalau saya yang ngerjakannya bisa pakai cara yang tadi ya. Dihitung dulu R totalnya berapa, kemudian dicari mulai dari sini V-nya. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini kayak gitu. Tapi kalau nggak mau seperti itu, teman-teman juga bisa menggunakan perbandingan tadi. Jadi perbandingannya ini asumsinya ini. Asumsinya itu ini seri gitu ya. Sehingga membandingkan antara tegangan di sini sama di sini. Itu ya. Nah, ini kan bandingkan R yang mana yang mau dihitung. Kalau misalkan ini V yang ada di sini V yang ada di sini mana yang mau ditanyakan, maka misalkan ini adalah V yang ada di sini ya, berarti misalkan ini R1, ini R2, nah maka ini V, maka R2 ya R2 R1 plus R2 dikali V. Nah, kayak gitu. Rumusnya gitu. Jadi V2 di sini sama dengan R2 sama dengan R1 plus R2 dikalikan V total ini. Sehingga dengan cara yang sama bisa dibikin sini ya, rumus ini. Karena asumsi V4-nya kan juga belum diketahui, maka V4 sama V keseluruhan ini kan sama karena paralel. Dan V4 itu sama dengan V2 yang ada di sini ya. Karena paralel juga, ini kan keseluruhan ini itu tegangannya sama dengan ini aja gitu. Nah, ini kan sama tegangannya karena paralel ya. Karena seperti itu pakai perbandingan yang ini, kemudian V ini, nah seri ya, dianggap seri dengan rangkaian depannya. Atau ini seri dengan rangkaian depannya tadi. Nah, rangkaian ini sehingga akhirnya adalah V2-nya ini. Nah, dimana ininya 100. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau mau pakai cara perbandingan. Tapi juga bisa pakai cara perhitungan yang tadi ya. Nah, teknisnya tinggal hitung. Kalau sudah seperti ini tinggal masukkan nilainya. Dapat ya. Oke.
Dan nilai-nilai yang lain tinggal dimasukkan. Nanti silakan lah, bisa dicoba ya. R56-nya 10-10. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, seri. Perbandingannya juga. Nah, maka nanti akan didapatkan nilai-nilai tegangan. Kalau seperti ini antara tegangan dan arus maka dicari sendiri, tapi kalau dengan cara saya yang tadi ya, yang ini dicari dulu tegangannya berapa, arusnya berapa, maka antara arus dan tegangan itu sudah otomatis jadi satu kesatuan, nyarinya kayak gitu. Ya monggo aja nanti lebih suka yang mana. Nah, kalau dengan cara ini maka arus dan tegangan terpisah perbandingannya. Nah, ini contoh yang nyari arus ya. Dari 5 hampir sama perbandingan caranya. Dengan menganggap pembagi tegangan tadi ya, yang pembandingan, nah, maka dimasukkan maka akan dapat nilai-nilai arus yang ada di sini kayak gitu. Tapi kalau mau nyari juga bisa ya, kita mungkin contohkan aja arus I. Ini kan arusnya I-nya ketemu 100 ohm. I-nya ini ketemunya I di sini kan ketemunya ini 10 ampere. Nah, maka kita cari dulu, kita cari R totalnya dulu. Kalau kita mau sampling caranya ya, cara perbandingan atau cara ngitung, ini sama ini dulu yang dihitung ya. Maka 20 sama 5, berarti 1/5 plus 1/20, berarti ini sama penyebutnya 20 kali 4 ya. Berarti 4/20 plus per 20. Berarti kan sama dengan 4. Berarti ini totalnya dapat 4 ampere. 4 ohm, ini 4 ohm. 4 ohm sama ini berarti 10. 10 sama 10, 5 ya. 5 sama seri dengan 5, maka 5. Maka R totalnya sama dengan 10 ohm. Gitu ya. Maka I-nya adalah berapa? I totalnya adalah V per R. Di mana ini 100 bagi 10. Maka dapatnya 10 ampere. Kamu ya. Dan seterusnya. Berarti di sini 10 ampere. Karena 10 ampere, nah di sini dapat tegangannya. Tegangan di sini adalah 50 volt. Nah, karena 10 kali 5, 50 volt. Maka tegangan yang ada di sini juga 50 volt. Berarti kalau 50 volt, maka ini kan paralel. Maka di sini juga 50 volt. Kalau di sini 50 volt, maka arusnya adalah 5 ampere. Nah, di sini 5 ampere. Ini ya, kan ini 10 bagi 5, 5 ampere. Kalau di 5 ampere, karena nyabangnya hanya 2, di sini nggak bisa juga dilihat ya. Ini harus dilihat secara keseluruhan hambatannya, nggak hanya 10, nggak hanya 6. Tapi logikanya karena ini 10 ampere, sini hanya lewatnya 5 ampere, makanya 10 kurang 5, maka otomatis ini 5 ampere. Nah, berarti kan kita sudah dapat 10 ampere, 5 ampere. Nah, karena 5 ampere, sini 20, sini ini kan nggak mungkin sama ya. Yang lewat sini sama sini tentunya berbeda. Maka kita lihat di sini tegangannya adalah berarti keseluruhan tegangannya kan 5 volt, tapi di sini adalah 5 ampere, berarti 5 kali 30, berarti ini 30 volt. Karena sini 30 volt, totalnya 50, maka di sini adalah 20 volt. Gitu ya. Kalau 20 volt, karena ini adalah paralel, maka di sini adalah 20 volt juga. Yang lewat sini 20 volt juga. 20 volt, maka arusnya adalah 20 dibagi 5, maka ini 4 ampere. Nah, kalau sini 4 ampere yang lewat ini ya, ini 4 ampere. Maka yang lewat sini adalah 5 ampere kurangi 4 ampere, berarti 1 ampere. Jadi jawabnya adalah I1 10, I3 5, I3 5, I5 1. Benar ya? Nah. Jelas ya teman-teman ya. Nah,
ketemu kan caranya seperti itu. Jadi dua cara ini sama, tinggal teman-teman itu nyaman pakai cara yang nyaman, nah, kayak gitu ya. Oke, ini silahkan nanti bisa dicoba ya. Berarti cara pengerjaannya ini diselesaikan dulu dari, kemudian dengan ini, paralel dengan ini, dan seterusnya. Ini ada begini berarti ya sebenarnya. Nah, gitu. Baru dicari hambatan total sama ngitung arusnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini cara yang rangkaian yang sama dengan tadi, silakan nanti latihan-latihan ini dicoba. Oke teman-teman, seperti itu kurang lebih contoh-contoh latihannya. Mohon maaf ini ada trouble jaringan ya malahan, sehingga mungkin tampilannya hanya putih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk untuk latihannya. Saya coba, tadi ada nge-lag ya, mohon maaf. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk latihannya. Nanti silakan bisa dicoba ya untuk latihan. Kemudian juga bisa dilanjut untuk pengerjaan kuisnya. Sebentar, ini sebenarnya ada contoh-contoh lagi yang error tadi, sehingga perlu saya tampilin ulang ya. Oke, semoga kelihatan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Tadi, nah sampai sana, kemudian ini ya teman-teman. Nah, silakan ini juga nanti bisa dilanjutkan ya. Nah, beberapa soal dari kuis juga saya ambilkan dari soal-soal ini. Nanti teman-teman bisa mencobanya untuk menyelesaikan. Saya kira itu untuk contoh-contoh penyelesaian kasus-kasus rangkaian listrik ya. Selanjutnya mungkin akan kita bahas tentang hukum Kirchhoff, tapi untuk kali ini seperti ini, silahkan dilanjutkan untuk pengerjaan kuisnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.